Akhirnya, Ibtu Rudiana resmi dinonaktifkan dari Kepolisian Indonesia terbukti rekayasa kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Gue nggak suka banget deh, harusnya Rudi ini dicopot gitu loh. Alasannya apa mencopot dia? Loh, bukannya banyak kejanggalan di tahap awal? Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, siapa yang gak kenal sama kakak Zanzabella ini ya? Kritiknya pedas, mendekati akurat, analisanya mungkin sangat jeli dan nyelekit ya. Patut disimak sih. Kali ini gimana nih menurut kalian tentang kasusnya pra-peradilan sekat total ini yang dicurigai ini arahnya bukan ke kecelakaan tapi ke pembunuhan, tapi kan sekat total meyakini bukan pelakunya dia gitu kan. Untuk lebih detailnya kita simak aja seperti apa kasus di balik pembunuhan Vina ini yang rumitnya minta ampun. Kita simak ya. Nah, benar yang gue bilang kemarin kan? Belum apa-apa, Ibu Hakim itu sudah bilang kalau misalnya ini putusannya bukan ada di saya ya, saya cuma menerima ya. Dia itu udah tahu, jadi belum berjalannya pengadilan, dia udah tahu putusan akhirnya apa. Novum sekarang ditolak. Keluarga Vina semakin meyakini kalau ini bukan kecelakaan. Oke, kalau gua percaya ini kecelakaan, tapi kecelakaannya kenapa? Gitu loh ya. Dulu waktu sama Putri ngomongnya beda, sekarang ngomongnya beda. Jadi kalau pengakuan dari keluarganya, terutama kakaknya Vina ini, gue udah nggak percaya lagi, udah nggak bisa gue jadikan bahan untuk menganalisa yang benar gitu loh. Karena kalau misalnya kepolisian meyakini bahwasannya itu adalah pembunuhan sesuai dengan fakta yang diberikan oleh Rudiana. Kalau gitu, bagaimana dengan penghakiman untuk Rudiana gitu loh? Sedangkan pakar-pakar dari kepolisian yang purna aja banyak yang bilang kalau ini ada kejanggalan di tahap awal gitu loh. Kalian mau memaksakan 7 tersangka dan sekat total ini adalah apa? Adalah tersangka yang sebenarnya gitu. Dengan foto yang kalian gebukin, kasih minum air seni dan lain-lain, itu bagaimana gitu loh? Apakah itu didiam aja, kode etik aja? Sementara anak-anak itu mendekam di penjara, dipukulin gitu. Itu kakak Adilan, gentle dong, gentle, minimal copot si Rudi gitu loh. Makin lama cerita ini makin entah kayak mana-mana. Sementara yang diuntungkan dan dibuat nyaman itu pihak si Rudi saja ya. Gua nggak suka banget deh, harusnya Rudi ini dicopot gitu loh. Alasannya apa mencopot dia? Loh, bukannya banyak kejanggalan di tahap awal yang dikatakan juga oleh ahli kriminolog dan lain sebagainya. Nggak perlu malu untuk yang menyidik 2016, kalau memang ada kesalahan diperbaiki ya. Kalau kalian perbaiki tidak ada yang bully. Masa kesaksian yang sekarang kayak Dede dan lain-lain itu dianggap bukan bukti yang cukup untuk meringankan? Maunya apa sih? Hah? Sama aja nih kayak Nikita Mirzani nih, semuanya nih sama, satu gaya ya. Udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya Dede dan Liga Akbar ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati, yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Betul. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Gimana? Apakah ada itikat baik ya? Di mana nama baik kepolisian juga sekarang kan semakin jatuh ya dengan berbagai kasus. Salah satunya kasus Vina ini yang paling panjang dan rumit gitu kan. Dari itikat baik CCTV, bukti katanya Ibu Rudiana bilang ada betul deket perumahan The Garden City, tapi masa nggak ada yang lewat atau mungkin si pelakunya lewat atau gimana gitu ya, walaupun tidak mengarah ke posisi si tergeletaknya Vina. Itu pertama. Kedua, Ibu Rudiana ini memang betul ya dirasa posisinya dibuat nyaman gitu ya, dengan ditambah kemarin dukungan Hotman, bukan dukungan sih tapi bentuk menengahi Hotman Paris, ada kakaknya almarhumah Vina juga yang meyakini itu murni pembunuhan gitu kan. Tapi ini sebenarnya bisa jadi ini mungkin feelingku kecelakaan, tapi kecelakaannya itu
ada oknum tertentu yang membuat celaka. Bisa jadi memang betul arahnya pembunuhan gitu. Tapi 7 pelaku itu bukan orangnya, mungkin siapa gitu. Ini yang tidak terusut gitu kan. Pelaku yang sebenarnya itu siapa? Nah, Ibu Rudiana mungkin waktu penangkapan itu gelap mata, iya sedih sebagai ayah kehilangan seorang anak. Ya intinya jangan sampai salah tangkap juga gitu kan. Ini kan kendalanya salah tangkap, kemungkinan besar salah tangkap. Nah akhirnya Ibu Titin mengupayakan untuk pra-peradilan buah Sekatatal ini supaya ada kemudahan kedepannya kalau Sekatatal ini mendapatkan bukti kuat dia tidak bersalah, otomatis 7 tersangka itu juga tidak bersalah. Kendalanya di hakimnya ini sempat bilang gini, siapapun yang melakukan bebas apapun itu baik buruk, tapi harus ingat nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat, ada hisabnya. Iya, itu juga sebenarnya sebuah peringatan ya. Tapi lagi-lagi hakim ini juga mungkin nggak bisa memutuskan ya. Nanti yang memutuskan itu di Mahkamah Agung. Itu juga kan apakah bisa dipertanggungjawabkan, dan Mahkamah Agung ini juga bisa membantu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Ini yang benar-benar harus diawasi kasus Vina ini sampai selesai, sampai tuntas, biar nggak penasaran ya. Kita simak lagi seperti apa sih proses waktu pra-peradilan Sekatatal itu. Dan kemarin juga kabarnya dari penyidik yang terus disebutkan oleh Ibtu Rudiana gitu kan, karena dilimpahkan waktu itu memang Ibtu Rudiana terpojok, tapi kan akhirnya Ibtu Rudiana memberikan konferensi pers, kasus ini kan dilimpahkan ke penyidik. Nah si 5 penyidik ini tidak hadir. Ini kan kuncinya di penyidik juga. Kenapa sampai terjadi salah tangkap, atau mungkin 7 tersangka ini kurang manusiawi lah diperlakukannya pada saat penangkapan itu, atau bisa jadi salah tangkap kah? Nah 5 penyidik ini tuh harusnya memberikan kesaksian juga. Kalau perlu Linda yang kerasukan juga itu harusnya hadir memberikan kesaksian. Jangan-jangan menutupi sesuatu nih. Linda sama Memel nih kayaknya nanti di episode terakhir nih munculnya nih. Tapi yang terutama nih proses pra-peradilan Sekatatal, 5 penyidik ini nih yang waktu menangkap, gimana kasus ini, seperti apa diselidiki dan lain-lain, kenapa diusut lagi dari sisi kejanggalan-kejanggalan kasus Vina ini pada saat mulai ditemukan atau sampai di rumah sakit dan lain-lain. Kita simak lagi seperti apa kemarin proses pra-peradilan Sekatatal yang agak-agak janggal juga sih. Tadi izin menggunakan pembuktian apa Pak? Negatif, siap. Di dalam undang-undang negatif, apakah sekonyong-konyongnya ya seorang hakim akan menjatuhkan putusan dengan kehilafannya tanpa memperhatikan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan tulisan-tulisan kecil untuk memutuskan suatu perkara, atau seperti apa Pak? Dalam undang-undang negatif itu yang seperti apa pembuktian secara negatif? Apakah cukup dengan alat bukti terus bisa menyimpulkan ini salah, atau berdasarkan 2 alat bukti kita bisa mendapatkan keyakinan hakim, kemudian kita memutuskan suatu perkara itu bersalah? Ini berkaitan dengan kehilafan hakim yang saudara sampaikan tadi. Saya mengundang saudara untuk kembali, kalau bicara tentang putusan, bacalah pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di situ akan ada poin D bahwa hakim. Izin, pertanyaan saya belum masuk ke sana Bapak. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa sekonyong-konyong ataupun secara tiba-tiba tanpa ada alat bukti membuktikan perkara itu salah, atau harus ada alat bukti sah yang dianggap sah oleh hukum atau berdasar hukum? Tentu dong, hakim pasti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sampai pemeriksaan itu selesai. Kita tanggapannya sama jaksa ini ya, sedang hangat diperbincangkan cara dia untuk terus menanyakan perihal dari
pemohon dan termohon ini benar-benar jeli juga ya. Untuk Dr. Azmi ini juga salut mengungkap fakta di balik pra peradilan Saka Tatal ini. Semoga berjalan lancar ya, walaupun ada kekecewaan dari sisi nanti keputusan ada di MA bukan di hakim, dan kejanggalan untuk 5 penyidik yang di tahun 2016 itu belum bisa hadir, walaupun sudah ada surat panggilan katanya ya dari pengacara Farhad Abbas. Semoga pra peradilan Saka Tatal ini benar-benar disupport, didukung, mengungkap fakta yang sebenarnya di kasus Pina ini. Arahnya murni kecelakaan ataukah ada oknum yang membuat Pina ini celaka, lalu dialihkan ke pembunuhan tapi malah salah sasaran ke 7 pelaku ya, ataukah ada oknum lain yang sebenarnya mengkambing hitamkan 7 pelaku ini. Kita ungkap aja lebih lanjut dari pra peradilan Saka Tatal, komentarnya pengacara Farhad Abbas seperti apa hasilnya. Kita melihat bahwa kalimat daripada hakim bahwa ya pokoknya apapun yang ada di sini baik penegak hukum yang melakukan satu kesalahan, maka pertanggungjawabannya pada Tuhan. Oleh karena itu kita tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, dan bukan untuk mengalihkan dari perkara kecelakaan menuju dari pembunuhan dan pemerkosaan kecelakaan, tapi mengembalikan ke posisi sebenarnya. Kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari ahli forensik bahwa tidak mudah mematahkan tangan dengan pukulan karena pembunuhan, tapi itu karena benturan yang sangat keras, kemudian ada gesekan yang tidak jauh daripada keterangan awal dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Agenda selanjutnya ini Gimana tanggapannya di kasus Pina ini? Ayo, penasaran sih nanti endingnya seperti apa di kasus Pina Cirebon ini. Ikutin terus dari update channel Suara Hati Sang Istri, analisanya dari berbagai pendapat di media sosial ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton. Like, komen, dan tanggapannya jangan lupa di komentar juga. Terima kasih, bye.